Mungkin dengan mereka juga iri dengan wisata-wisata lain ya. Tapi kalau nggak punya wadah untuk mempromosikan kan mungkin sulit ya. Sekarang itu wadah ya. Itu. Oke. Bangga dengan diri sendiri sama apa namanya? Kampung Kampung halaman. Gak usah minder wes. Gak usah minder saya kan. Oke. Lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan. Semampunya. Masuk. Iya toh. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahri Muhammad Channel. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang konten kreator. Fred. Konten kreator, jelas seniman ya kalau konten kreator itu ya. Terus apa lagi ya? Dia juga penjelajah. Apa namanya, adventuring. Penjelajah hati. Senang-senang adventure, dan dia juga seorang fotografer ya. Siapakah dia? Dia adalah Mas Basori, atau dikenal biasanya dengan julukan Mas Bas ya. Iya, Silakan diperkenalkan dirinya Mas Bas. Ya boleh kenal. Yo jeneng, alamat, Sopi, Mafa, Mifa, katamu juga. aslinya jeneng itu duduk Basori Mas, aslinya. Terus apa Mas? Kalau di akte itu Hilmi. Oh iya. Hilmi Amarudin. Dulu kan aku kenal sampean itu Hilmi. Iya, Hilmi. Awal-awal itu. Iya kan, masuk ke Hilmi kan. Hilmi terus di cerita lama memang orang tua kadang kan. Terus di kampung dinamai Basori. Tapi di akte nggak ada sama sekali. Nggak ada, ya Hilmi Amarudin. Basori. Terus SMK itu mulai Abbas. Kan karena Bas. Tapi SMK nggak tahu Bas siapa namanya kan gitu. Hilmi. Abbas. Abbas tuh kondi. Lah, gak ngerti ya. Kan gini, kadang uang itu panggilan Bas itu kadang paling Abbas kan ya. Ya kan gitu. SMK itu dipanggil gitu sampai kuliah. Ya wes aku yo ae wes. Ya apa kan orang manggil sing apa mereka lebih kenal kita dengan sebutan sing muda ya nggak masalah. Gitu ya. Iya wes. Rodok iki ya aneh ya. Aduh, 11 orang puluh. Kayak aku panggilan kecil Icang ya. Saya Padahal di akte ya nggak ono. Fahri siapa sih? Tapi di Jogja di sebagian tempat itu ya Icang. Kan memang Fahri, nama ya, lapangan kadang ya. Nama lapangan ya. Itu sih. Oh, terus setelah itu dipanggil Basori sampai sekarang. Kayaknya terkenal dengan nama Mas Bas. Ya enggak. Mas Bas. Pakai shot ya. Ya shot boleh sih, boleh lah. Oke, asalnya dari mana Mas Bas? Asli lahir mulai kecil di Purwosari, dari kecil. Procot. Itu di Purwosari. Purwosari ya. Alhamdulillah belum pernah merantau. Jadi belum pernah merantau gimana? Iya. Ya pengen sebenarnya merantau tapi karena orang tua wis cedek keluarga di sini. Dari kecil sampai sekarang di Purwosari terus. Kuliah di Yudarta ya? Yudarta, Purwosari ya wis. Dulu sempat pengen keluar sedikit terus kata ibu wis ilmune di Purwosari akeh kok gitu. Cedek keluarga ya wis manut lah. Gitu. Mantap. Hidup dan mati di tanah kelahiran tercinta. Tapi kan ya butuh sebenarnya mereka. Belum ada kesempatan. Tapi kan pernah kan kalau hanya bukan merantau sih. Jalan-jalan. Ya jalan-jalan kemana kan. Ya pernah kan. Misalnya kan salah satu hal yang mungkin kita lalai itu adalah ngeluyur Mas. Iya kan Mas. Nabi biyen kan seneng ngeluyur. Iya. Betul ya. Boleh. Kak ketemu satu misalkan hari ini nih ketemu sampean. Besok nggak ketemu orang baru gitu. Iya. Itu jenuh gitu loh kan. Iya kan. Nggak ada wawasan baru kan. Betul. Itu sih. Terus kegiatan sehari-hari Mas. Kegiatannya ya wes kadang lapo ae sampean. Kalau pendino Instagram. Pagi bangun tidur merapikan tempat tidur, terus memandikan tempat tidurku. Merapikan tempat tidurku. Merapikan tempat tidurku di situ. Kadang yo sambil apa namanya?
sambil ke studio. Oh kan, punya studio? Ya kecil-kecilan lah Mas. Di rumah? Enggak, ngontrak di Kemantren. Oh itu sama teman-teman? Sama teman-teman. Alumni dari jurusan komunikasi, terus punya etikat biar silaturahminya terus terjalin buat usaha aja gitu. Oh gitu. Itu sih, itu aja sih Mas. Sama freelance-an ya itu. Nama studionya apa? Nama studionya Fix F-I-X. Fix Studio. Iya. Iku fix temenan kan? Fix. Artinya kan gini, biasanya nenek skripsi kayak khusus mahasiswa. Fix ini kan. Terus skripsi revisi. Fix, terus fix banget nih Iya. Mari revisi kan. Iya. Mari ngono fix banget nih. Iya, betul. Sampai dowo apa fix ya Allah ini. Aku wis kesel tambahin. Emang dulu itu Mas, apa namanya? Apa gara-gara skripsi udah ya. Ngasih nama toh. Udah jalan, berempat udah jalan tapi belum punya nama. Oh, lima orang. Ketika ngasih nama, bingung. Ayo, udah ngasih nama, udah buat logo, buka studio. Kemudian suwe gak ketemu senang fikir gitu. Akhirnya ketika di percakapan sering muncul itu kata-kata fix. Terus teman-teman kadang kalau kan menyepakati ya, itu kan fix ya wes, coba wes. Akhirnya jadilah kata fix. Iya, fix. Nggak ada filosofinya. Nggak ada filosofi. Ya tapi ada historinya lah. Iya, histori sedikit. Oke. Itu sih. Oh, foto. Terus kegiatan lainnya Mas, kayak bolang-bolang gitu? Terus bolang. Ya karena apa ya Mas ya? Sambil nyari utang lah istilahnya, nyari utang ya. Itulah sedikit sih bantu di yayasan Darut Taqwa sedikit. Ngapain Mas? Ya apa namanya? Jadi katanya ada bapak menularkan ilmu. Iya. Katanya Saman guru. Enggak, ya menyampaikan gitu, menyampaikan. Oh iya, guru jeneng. Ya beda. Menyampaikan. Karena kan ilmunya pahlawan tanpa tanda jasa. Ini pahlawan sambatan tapi. Kan eman gitu lah ilmu enggak ditularkan tuh Mas ya. Jadi katanya kalau punya daging enggak dimasak busuk dagingnya ya. Ya wis tak coba aja. Apa yang didapat dari sebisanya sih Mas, semampuku sih. Iya juga akhirnya ditularkan gitu. Ngajar apa Mas? Ngajarnya ke desain sama video editing. Oh desain. Desain grafis. Iya desain grafis. Ya pakai Corel, Photoshop kayak. Tapi basic sih, basic ke Photoshop sih. Kan sekarang kalau dulu kan eranya sekolah kan harus ada keterampilan tuh Mas ya. Iya. Harus ada batik, terus kerajinan tangan apapun. Kalau sekarang kan milenial nih. Kalau nggak ditunjang dengan teknologi sama visual yang bagus, nah itu kan kurang kalah dengan yang lain. Ya situ sekarang keterampilannya visual jadinya. Luar biasa. Banyak muridnya Mas. Murid apa sih? Putri apa Cok? Putra. Putri. Iya. Kok nemburi ya? Putri. Aduh. Terus selain ngajar, ya wes sih. Setelah aku ngerti sampean ini adalah seorang founder dari namanya Purwosari Awesomi. Awesome. Apa maksudnya? Awesome. Aku mau Awesom ya. Nah teman-teman kampusku, Pak Awesom, awesome katanya awesome. Awesome. Tapi aku enake luwe awesom ngono ae. Iya sih wong muni ya apa Purwosari awesome. Iya, awesom ngene. Awesom. Ah, itu gimana ceritanya? Sampean dirikan Purwosari Awesom. Aku iku dulu kan ono sing bayar sampean lho iku. Bayar apa? Ya mbu. Kok ketoke apa hasil jepretane iku api-api terus koyo bener-bener ya wis anu lah kualitasnya gak murahan lah. Wih. Coba dilihat ya teman-teman channel Fahri Muhammad Purwosari Awesom gitu. Itu kontribusi dari semua masyarakat Purwosari. Oh gitu. Lebih banyak yang ya. penting di Purwosari kayak gitu. Iya. Nah itu gimana ceritanya sampean diriin itu? Dulu itu kan teman-teman dari Purwosari sendiri ya nggak Purwosari juga sih. Pasuruan itu kan banyak yang mereka berdatangan berpergian ke Malang nih. Memang di Malang potensinya banyak wisata, pendidikan, apapun sih untuk liburan ya istilahnya. Nah itu kayak kenapa yo?
aku harus ke Malang ya gitu. Sedangkan di Malang ini perkotaan, di Purwosari ini ada sedesa loh, ya kan? Aku dulu tuh kurang eksplor mas. Ternyata aku tanya-tanya, Purwosari aku sampai di sini mas, perbatasan Arjuna ya, tambah Watu. Loh, berarti kan di sana ada hutan, ya kan? Ada hutan. Berarti musimnya ya sejuk kan ya, udara sejuk loh kan. Terus aku nengok kok iri kan loh dengan media-media Instagram yang hits kan pada tahun 2016 ya mulai kayak hit. Aku iri, terus apa kok gak iso aku yuk Purwosari, harusnya bisa meskipun kecil. Pada waktu itu sampean lihat Instagramnya mana? Dulu itu yang sebagai inspirasi lah. Lingkar Malang. Iya Lingkar Malang sih dulu yang lagi ngehits itu Lingkar Malang pertama. Terus ada temanku kakak tingkat. Sama kesibukannya apa mas? Aku nyekel media apa mas? Instagram betul apa mas? Pasuran Api. Wah aku mulai terinspirasi, mulai ada teman lah istilah ya. Pasuran Api itu udah dari dulu ya? Dari dulu sebelum Purwosari. Okay. Jadi ya apa mas sarannya mas? Menurut aku kan dulu itu Facebook sih mas. Aku dulu kan cuma main di Facebook aja sih, Terus dulu ketika pakai buat Instagram nanya dulu, ya apa caranya harus nge-repost dong ini kalau foto api ini dengan musik api guys, uploadan mana. Terus ya tak coba mas, tapi sih gak berani mas. Soalnya aku sih belum punya sampai mana sih batasan wilayah Purwosari, terus potensi mana aja, belum memetakan lah istilahnya. Tak buat logo aja. Kita dibuat logo, saya gak berani aku buat akun. Ada temanku yang berani, anak SMK bawaan. DM buat nama Purwosari Awesome. Kenapa Purwosari Awesome? Karena di tempat kerja, aku dulu kan kuliah sambil kerja. Buat logo Purwosari Awesome. Temanku ngelirik logo itu. Akhirnya buat akun, logo aku dipakai. Gitu. Aku nggak tahu kalau logoku dipakai temanku. Loh, kok ada akun yang sekarang bukan? Yang sekarang iya. Itu itu temanku yang dulu bikin tapi dulu tapi itu logoku diambil gitu loh. Akhirnya loh, kok ada akun ini besok apa iki masih gawe mas. Terus satu lusuri, tiba itu aku dewe. Aku dewe tiba masih gawe. Memang arek itu kendel mas, arek kendel. Dan dulu pertama memang kan awal upload apa? Upload anak hits toh. Anak hits sih. Kan memang kan paling ya wedok-wedok. Iya kan? Iya, betul. Memang untuk memicu. Iku konco dewe. Teman sendiri yang foto-fotonya. Yang cewek-cewek. Bukan, enggak tahu sih aku ya. Enggak tahu. Temennya temanku itu mungkin kan memang kenalan ceweknya kan mungkin banyak tau ya. Masih sekolah kan banyak. Dulu kan kalau apa namanya? Uang lanang gue ketok wong wedok iku pasti kan nge-like tuh Mas. Iya. Media itu paling banyak auto lah. Auto perempuan. Jadi dulu pertama diupload perempuan. Perempuan tok. Terus tak lihat kok ya kurang enak telah ada wong wedok tok. Iki menyangkut Purwosari kan gitu ya. Terus aku menyampaikan tak bantuin wis. Tapi ono sing dirubah ngono. Soalnya iki ya logoku iki aku juga kan. Terus tak rubah, ya apa caranya Mas? Yo lon-lon. Ayo aku dulu orang tua aku sama temanku yoga namanya. Sekarang yoga ini buka bengkel custom. Sama furniture ini. Terus akhirnya ya apa Mas? Ya wis ayo jalan-jalan aja. Dulu sih belum ngajar ya. Jalan-jalan tok wis Mas. Kemana hari ini? Misalkan hari ini ke Cendono. Cendono itu cari-cari wis, tanya-tanya warga sekitar. Pak, Desa Cendono. Di sini ada Pak. Enten napa sumber-sumber apa? Nggak ada wisata tuh. Oh iya. Plus nggak ada wis. Seenggaknya potensi apalah yang sekiranya Mari kita sumber apa? Oh, ono di kono. Okay. Mari kita enten apa? Napa? Pinus-pinus apa? Oh, tak parani pinus. Mas. Padahal belum jadi wisata itu ya. Belum, sekarang kan udah jadi wisata. Pinus-pinus. Oh, ini. Akhirnya aku foto, koncoku sing foto, terus besoknya lagi ngajak konco maneh tak foto di kono. Iya. Terus ya sekeliling dulu ya, Sret. Kemudian muncullah satu-satu sih Mas itu. Satu tempat wisata adalah. Ya mungkin ya. Kurang tahu juga saya. Nggak tahu pengaruh apa enggak untuk Purwosari, kurang tahu saya. Ya pengaruh lah. Mungkin pengaruh, sangat pengaruh. Serius.
2000 berapa ya? 2017. Awal itu ya. 2017 bulan Mei lah kalau nggak salah. Bulan Mei. Mulai. Terakhir udah berapa banyak penelitian? Sekarang 1.400 paling Mas, 1.400. Banyak banget. Tapi ya situ Mas, Memang ya harus Purwosari kan ya. Itu Purwosari semua kan ya. ada kadang sekitar gitu, sekitar. Kita kan perlu kadang tetangga ini butuh bantuan ya, kita bantu sedikit lah ya kan gitu. Kemarin kan ada kayak Purwodadi, ada Reco Kembar, terus Iya, kita bantu upload iya, aja. iya. Oh gitu. Dan nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah Yang sih. penting di situ kan disertakan ya. Iya, informasinya jelas, Informasi yang dan memang ini informasinya seputar Purwosari dan sekitarnya gitu. Nggak masalah, yang penting Oke. nggak menyimpang, informasinya nggak rasis dan sara, terus nggak negatif juga kan. Nggak masalah sih menurutku. Oke. Berawal dari iseng-iseng. Sampai Iri lah, bikin iri. iri, kemudian coba-coba ya, Coba. coba-coba dari bikin logo tadi. Bikin logo. Tapi itu sebenarnya saman nggak kegambar bahwa logo itu akan jadi logonya Purwosari Iya. Awesome sampai sekarang. Atau sudah transformasi? Transformasi. Berapa kali? Dua Dua kali ini. kali. Dulu pertama itu logonya itu segi berapa ya? Segi 6 kayak. Segi 6. Dulu logonya segi 6. Iya. Saya nggak tahu filosofinya segi 6 itu apa. Yang penting Nggak, bagus iya. gitu lah. Terus ada Purwosari, terus di atasnya ada berlian. Oh, Ada iya. berlian. Aku Oke. seneng tuh. Oh iya. Berlian warna merah tuh. Tahu warna merah. Itu dulu, terus ganti sekarang bingung. Logo Purwosari kok apa kan gak punya khas ya kan, nggak punya. Wetring ini nggak mungkin kan, aneh. Kayak pertigaan Nah, ini ya. sampe nek wetringin dikira partai. Iya kan. Ojo. Iya. Iya. Terus tak kasih misalnya gambar pertigaan ini kayak susah temen ya. Malah kok di sub ya kan, pertigaan. Iya. Ya wes, tulisan Purwosari biasa, tak kasih segitiga. Ada bunganya kecil di situ. Karena kan memang katanya Purwosari kan Purwo kan alas, Sari kan apa bibit benih ya. Memang banyak di Purwosari itu banyak. Dulu katanya banyak bunganya kan gitu. Dan nanti alase. Mm-mm. Alasannya ya. Alasan ombo. Ya itu. Terus kenapa sampean mengambil nama Awesome? Nah, Apa kan maksudnya iku oke lah, keren ya, iki Iya. bahasa Inggris. Cuman Kamu kalau kenapa nggak ambil nama asli dari Purwosari? Nah, Misalnya Api, tapi Api mesti gawe Pasuruan. ya. Misalnya wah, Iya. masuk Purwosari Mbak, tapi ya kenapa gitu? Iya itu satu lah. Sing masih aku masih bingung mas. Masih bingung sampai sekarang. Dulu Cari itu alasannya bingung. ada kan Beautiful Malang, Beautiful Mama. Wonderful Malang, terus Beautiful Oh, Indonesia iya. ya kan. Oke. Iya. Beautiful Indonesia. Mungkin hanya segmentasinya kan besar luas Mm-mm. dan internasional skalanya. Terus apa ya sing arep beda ya. Memang kan kita kadang orang Jawa kan sosok Inggris ngono kan Mas. Iya kan ya, meskipun orang Jawa. Ya wis tak coba golek. Awesome artinya apa? Mengagumkan. Oh, lah dicoba terus tak goleki to. Sing gak ada gitu loh. Ya wis gak apa-apa wis. Permasalahan nama ya wis gampang dhisik wis, setahu saya kalau apa namanya? Medsos ya namanya. Iya. Media sosial Iya. lokal itu nggak ada sih. Kayak ada Beautiful. Mm-mm. Beautiful nang Jajar. Mm-mm. Terus Wonderful Tosari Jawa. Wonderful Tosari, Event Pasuruan, Seputar Pasuruan, Lingkar Pasuruan, Pasuruan Api, Pandaan GC. Terus Iki Pandaan, Iki Pandaan, ya. Pandaan Sae, Pandaan Boys, Mm-mm. Tretes Kekinian. Oh ternyata sono dia. Ada Di terus sini ya, iku. Loh, Aku gak ngerti. Perlu tak dulu ini. Tretes Kekinian. Mbok ya sekarang jarang upload paling ya sekarang. Tretes Kekinian. Iya. Bagus Karena kan kan mriki. sibuk kan di Tretes kan kegiatannya. Iya, oh, Jadi 24 jam, Pak. 24 jam. Iya. Makanya jangan. Gak sarung ini. Oke, muncullah nama Awesome. Ya. Gini Mas, dulu itu ya saya waktu belum pulang, masih di Jogja. Ya pernah lah lihat postingan itu di share-sharean temen kayak gitu di grup
WhatsApp. Terus aku lihat postingannya itu iya bener sama yang ada berliannya dulu itu awal-awal kan itu kan. Purwosari kok ono sing apik-apik ngene ternyata rek. Nah aku sendiri loh kaget wong Purwosari gitu loh. Kan ya opo wong Purwosari dhewe kok kaget gitu kan. Sebenarnya kan hal yang sangat aneh gitu kan. Purwosari dhewe kok kaget. Dan sampean berhasil itu. Itu kayaknya ada tujuan ke situ juga nggak? Dulu punya tujuan dulu ku mek gini loh arek Purwosari ku ojo isin dari Purwosari. Walaupun dia yang seperti saya dulu di Jogja atau anak Purwosari yang sudah merantau kemana-mana lah, seenggaknya dia sudah bisa lihat lah potensi Purwosari sendiri itu seperti apa. Jadi akeh kan ada yang diunggulkan kan Mas. Betul. Jadi yo gak kalah lah kalau karo liyane. Karena kita kan cukup lengkap sebenarnya. Di Purwosari pasar saya lihat pasar cedek, Embung cedek, Gunung cedek. Ya kan? 1 jam ke pantai. Setengah jam ke Gunung Arjuna. Iya. 1 jam ke pantai kan ke pelabuhan kan. 10 menit dari pertigaan ke pasar. Transit pertigaan Purwosari kan sebagai jalur transit ya. Surabaya Malang Pasuruan. Sebenarnya kita ini ya kecamatan ya, kota kecil tapi dilalui kota-kota besar. Pasuruan sebelum ada tol, Surabaya kalau ke Malang ya harus lewat Purwosari. Purwosari macet ya nggak sampai Surabaya. Betul. Iya. Makanya sebenarnya Purwosari strategis untuk para aktivis demo. asli nih. Di demo ini nang Purwosari ya. Saking kantor-kantornya kan. Iya. Iya kantor. Saya tanya tujuan besar sampean sudah tercapai belum dengan adanya Purwosari? Tujuan besar sedikit mungkin Mas yo. entah nggak tahu pandangan orang lain ya, pandangan masyarakat lain nggak tahu. Yang terpenting menurut saya pribadi nih atau Purwosarinya, anak-anak itu sekarang lebih suka foto di kotanya sendiri, kadang foto di Pertelon, ya kan? Oke. Foto di Pertelon, terus foto-foto kadang ini background kata Gunung Arjuna, ya kan? Betul. Foto dengan alas-alas tapi dengan Purwosari. Nang pasar ya, oke? Iku sih Mas tujuan terus dan dulu iku ya sing ada ketika aku explore mulai awal explore cari-cari sumber air sumber air ada sekarang belum diekspos. Di mana? Padas Gempal. Oh. Pernah dengar? Pernah. Di situ sumber airnya jauh warnanya langsung minum bisa. Dan di situ nggak ada kegiatan manusia. Maksudnya untuk masih mandi cuci nggak ada, cuman untuk pengairan sawah aja. Oh, oke. Dulu pertama yang menurut saya ketahui pertama dulu ada desa wisata Kertosari. Itu di Kecamatan Purwosari dulu yang diangkat kan konsepnya desa wisata. Jadi ada edukasinya. Cari ke desa, dikasih belajar membatik, terus arung jeram ada Mas. Wah dari arung sana. jeram itu mulai bawahnya air terjun Baung, pas bawahnya. Kalau 4 km nggak ya? Pokoknya 4 jam, durasi 4 jam sampai Kaliwelang. Panjang Mas. Jauh. Saya pernah nyoba 2 jam, cuman 2 jam. Wah dari situ. Kenapa? Ada arung jeram sampai sepanjang ada. Mulai bermunculan kan desa wisata Kertosari. Iya. Arung jeram, terus wisata Coban Gua Jalmo Di mana? Di Cendono. Ada foto kayak rumah pohon kayak di Batu, Babinus. Sama kayak itu terus ada kolam renangnya. Terus apa ya? Ya mungkin dengan mereka juga iri dengan wisata-wisata lain ya. Tapi kalau nggak punya wadah untuk mempromosikan kan mungkin sulit ya. Sekarang itu wadah ya. Gitu. Ya mungkin sedikitnya mungkin loh ya. Pok Darwis, kelompok sadar wisata di Purwosari itu mulai bermunculan. PD dengan desaku duwe ngene, desaku duwe. Kayak mulai bermunculan ketika udah mulai tersuap ya di media-media, khususnya di medianya sama. Iya betul lah. Menurut saya loh ya kurang tahu kalau pandangan orang lain. Mantap. Aku itu dulu yo tak sadari memang. Aku itu bukan arek organisasi Mas. Jadi ketika diajak kumpul itu seneng aku teman baru. Iya. Dulu itu mau berangkat. Hari ini kemana? Hari ini ke nang daerah Ndure Mas nyoba Mas golek-golek. Ya wis budal.
foto. Oleh foto sing akeh di stok satu hari satu, besok satu, terus kan enak Oh gitu. Terus minggu depan nanti sebelah selatan nang Kertosari. Kertosari ono apa? Berapa timnya? Dulu pertama 2. Aku sama Yokat Pak wis. Terus ada temanku Arif ya. Arif ini kepingin loh. Dia kan dan semuanya fotografer. Enggak. Mereka punya jiwa kepingin memiliki memang ya, mungkin loh ya, punya sekali. Terus Arif ini keahliannya di apa masing-masingnya? Arif ini kuliah di UM. Dulu di di Tebuireng. Oh. Di Tebuireng. Ya. Ketika lulus dari Tebuireng, terus Mas, aku pengen ngewangi sampean Mas, ngono gitu. Emangnya apa? Prosari. Tapi ya apa ya? Prosari iki iku lho ya. Duduk pekerjaan lho ya, pekerjaan. Iya. Karena kita juga dituntut, tapi kita belajar punya jiwa memiliki dari gak dibayar kan ya kan? Iya. Ya wes. Pokoknya sama saiki gak langsung bayar. Alhamdulillah gak ada. Serius. Dibayar be apa? Mas maksudnya? Ya mbo apa. Ya maksudnya gini, ada ya, Mas, aku katen diri no wisata iki, aku njaluk tulung sampean dong. Terus berapa harganya untuk soapkan wisataku seneng kene? Enggak sih, enggak. Alhamdulillah. Kok malah alhamdulillah enggak ada? Ya maksudnya gini. Kadang itu Mas. Ya apa ya lah. Arep duit ta sampean. Arep Mas duit. Tapi duduk ranah ngono Mas ya kan. Wis yo sopo sih nggak butuh duit Mas? Iya, enggak artinya sampean enggak berpikiran untuk membisniskan akunya sampean itu. Alhamdulillah gak kepikiran Mas. Mas. Kalau kepikiran ya fitku itu mungkin di sini penjualan tok mungkin. Itu potensial banget loh. Iya sebenarnya kata teman-teman juga gitu. Jadi profit. Terus yo banyak pekerjaan yang dapat uang selain itu sebenarnya. Ya wes aku niatku dulu memang tapi ada yang ini yang promosi. Iya, Mas aku promosi iki yo. Kadang sudah 2 tahun terakhir Mas dulu sering Mas promosi noweku po Mas promosi noweku. Iku tak budget dulu iku 50.000. Iku 10 postingan. 10 instastory Mas. 10 instastory. Instastory aja. Kenapa enggak tak di Prosari aja Mas? Iya. 50.000. 50.000 10 postingan. Itu yang ngatur aku. Postingannya kapan yang ngatur aku. Soalnya yang tahu algoritmanya kan kita sendiri kan. Iya, betul. Dan mereka kadang tanya, sampai mana sih impact Mas Prosari gitu. Terus Instastory, kalau Instastory itu 24 jam. Mulai 800 sampai 900 viewer yang ngeliat. Ya wes. Ya gitu. Enggak tahu tapi ya impact ke mereka apa gitu, tapi ya mungkin menurut saya pribadi biasa sih gitu. Tapi mungkin menurut mereka ya dapat iya. Terus satu promosi tahun apa? Promosi minuman, makanan, baju, apapun sih Mas yang ada di Prosari apapun. Oh, yang ada di Prosari ya. Yang penting bukan ada itu loh benderanya loh ya. Iya. Oke, pure memang untuk Prosari, UMKM Prosari. Enggak pernah yang ada benderanya. Alhamdulillah. Enggak pernah. Ojo sampai lah. Ojo sampai. Dari Prosari deh. Kalau 1 tahun terakhir ini mulai awal Covid kemarin. Iya. Itu yang promosi itu saya gratiskan. Gratis wes. Cuman syaratnya diutamakan memang wilayah Prosari, usahamu di mana? Kan kalau mereka ngetek, saya lihat dulu alamatnya mereka di mana. Oke. Kalau nggak ada alamatnya ya aku apa katanya ngeposting. Dan berhasil nggak promosinya mereka di Prosari SM? Kalau itu sih belum seberapa besar lah gitu. Belum pernah sih. Yo, memang kadang aku tanya, "Mas, suwun Mas yo Prosari." "Opo Mas?" ngono. Aku gak iso bantu apa Mas ngono. Ya Mas nge-repost tok iki yo gak suwun aku Mas ngono. Ya Mas wis iki tok iso Mas mek nge-repost tok ngene yo opo sih nge-repost kok ngono kan. Prosari Awesome ini gini Mas, secara pribadi Mas Bas sendiri ini apakah ada sistem kaderisasi gitu sehingga ini bisa berlanjut sampai sampai kapanpun ini ada. Ya kan Mas Bas kan ya butuh rapi. Iya, rapi ya butuh. Kan gitu loh maksudnya enggak se-free sekarang. Ya realistis kemudian hari realistis.
entah punya kesibukan apa di kemudian hari sehingga tidak punya waktu untuk mengurusi Purwosari Awesome lagi gitu loh. Ada sudah gitu kepikiran sih. Kepikiran Mas, sangat kepikiran. Kan terakhir ini aku kan kadang ngurusi studio, ngurusi studio, fokus studio. Memang kita kan butuh duit ya Mas. Ya wis yang profit aja kan. Tapi tetap kita Purwosari saya perhatikan, tapi iku mang perhatiannya kan mesti terpecah kan Mas ya. Iya makanya. Pasti. Nah, itu kemarin dulu sih aku sebelum punya studio itu aku sudah punya program sebenarnya Mas. Programnya ya tiap desa itu aku bisa ngangkat UMKM-nya tiap desa. Tiap desa. Entah UMKM apapun, potensi apapun tak petakan gitu. Okay. Nah, itu kesulitannya di mana? Orang satu ini kan tangannya mek loro ya. Iya kan ya mek loro. Ketika kita main ke sana kadang urusan ya memang kita harus mementingkan urusan orang lain, lebih orang banyak kadang ya. Tapi ya kita perlu memperhatikan diri sendiri. Itu yang kurang Mas. Kadang aku terlalu sibuk nang aku, gak kereken program-program. Dan kayak kaderisasi itu dulu tak munculkan dulu itu kayak misalkan kegiatan Purwosari ini kan ya nggak melulu pariwisata kan nggak melulu kan. Dulu pernah sama Mas Roni Bambu. Iya. Itu kan memang beliau itu pegiat sosial ya. Aku herannya kenapa muncul tahun-tahun terakhir ini. Memang kan beliau arek biyen Riau Mas. Ketika Mas Roni ke sini yo ngelirik juga ke Purwosari. Mas, Purwosari kan kaum umat. Follower akeh lah istilahnya, Oke. Ayo, nggak kowe pas dulu ada bencana Lombok. Nggak kowe, ayo Mas budal. Akhirnya beberapa yang tak kenal di Purwosari, koyo kafe apa, tak parani kafe, masih kan acara iki Mas. Akhirnya sumbangsi mereka turun ke jalan, berjalan. Tahun kedua, tahun setelah Lombok terus Sulawesi, Mas Roni lagi buat jalan lagi. Terus kemudian memang ya memang masing-masing dari kita kan ya butuh realistis. Itu yang susah. Orang kalau diarahkan ke sosial kan memang susah Mas kadang ya. Sosial soalnya kadang bayarane. Sosial. Pokoknya lek ya kepengin ngewangi Purwosari ya iku mang kuncine gak dibayar tapi kalau bayarannya apa? Ya ketika nanti ono wong promosi nang sampean, biasanya bayaran mek tester Mas. Mas aku endorse promosi Pak Mas, tak kayak jajan. Oh ya wis, alhamdulillah Mas. Lebih kepada itu. Iya Mas. Ini penting di respon baik oleh pemerintah khususnya karena misalkan kita melakukan hal sesuatu yang itu sifatnya adalah teritorial, di situ ada organisasi pemerintahannya gitu kan. Kalau misalkan tidak didukung oleh organisasi pemerintahan, akhirnya ya ada hal yang sangat kurang lah di situ. Kan seperti itu. Iya. ya apa Mas ya? Kadang kan kita harus mengetuk pintu dulu ya baru dibukakan salam, gitu. Ya aku sendiri jalur menuju ke sana memang kurang juga. Makanya kadang lewat teman-teman, lewat teman-teman gitu. Terus memang kan lingkupnya Purwosari kan kecil Mas memang kan ya. Beda dengan Pasuruan Api, sekitar Pasuruan dan dia tapi memang kan gini bahwa tujuan sampean ini kan bukan hanya untuk Purwosari toh. Iya kan. Tujuan sampean ini kan ya secara nasional lah. Bahwa ya khususnya di mana lah di kalau ruang lingkup Jawa Timur. Jawa Timur kalau misalnya ingin ke wisata ini di sini sebagai tujuan wisata atau ya sebagai branding lah, branding. Cek gak yang terkenal itu hal-hal yang negatif aja gitu loh. Ya terkhusus di Pasuruan lah. Soalnya kan beberapa kali ya saya kalau misalkan di luar Pasuruan, kalau misalkan orang yang pernah ngerti atau dengar Pasuruan itu negatif jawabannya gitu. Tretes. Kemudian apa meneh? Begal. Wis iku lho sing paling terkenal gitu loh. Nah, untuk menepis itu kan akhirnya sampean muncul. Banyak media-media muncul yang angkat. Atau Pasuruan Api atau dan lain sebagainya lah. Kan akhirnya seperti itu. Pernah kok Mas. Ya alhamdulillah kemarin tuh
acara Jatim influencer. Mm-mm. Nggak tahu aku yo. Iki kok ada acara iki yo, aku ikut aja silaturahmi kan iki. Jadi kumpulan admin-admin media sosial se-Jawa Timur kumpul di gedung Itu media sosial apa aja? Instagram, khususnya Instagram. Maksudnya kontennya tentang apa aja atau bebas yang penting Bebas, food. Bangga loh harusnya ya Purwosari sendiri khususnya bahwa ada apa ya STM potensial khususnya di Purwosari ini yang mengangkat ya potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusianya juga kan nggak harus wisata tadi. Iya betul. Kan kalau misalkan ada hal yang positif apapun lah yang ada di Purwosari perlu diangkat. itu pasti ya perlu diangkat. Perlu diangkat. Wadahnya ya ada di Purwosari Asem ini gitu. Siap, aku bantu misalkan teman-teman punya UMKM yang mau dibutuhkan produknya buat diposting, aku siap bantu kok. Asalkan Purwosari lo ya, Purwosari lo ya. Karena aku mengutamakan ekonomi sekitar dulu. Ya. Gitu. Ya, jadi ingat beberapa kali ya saya sampaikan ini adalah statementnya Mas Reddy, foundernya Kampung Cempluk ya. Dia mengatakan bahwa semakin lokal itu semakin global. Dan ini sudah dilakukan oleh Mas Bas. Saya yakin Mas Bas nanti dengan Purwosari Asemnya ini akan semakin global lah. Amin. Jadi ya tidak melulu hanya di Purwosari lah karena ini adalah Indonesia, dan Indonesia sangat banyak sekali ini potensinya. Ya. Mungkin kata-kata terakhir lah Mas sebelum meninggalkan. Maksudnya sebelum meninggalkan sesi ini. Apa ya? Untuk Purwosari ya Mas ya? Iya. Ojo isin dari arek Purwosari ya, ojo isin dari arek Purwosari. Di Purwosari ku akeh anak muda yang berbakat. Kalian semua di Purwosari berbakat kalau sampean bangga dengan Purwosari sendiri sama diri sendiri. Itu Mas. Pokok bangga dengan diri sendiri sama apa namanya? Kampung halaman. Gak usah minder wes. Gak usah minder saya kan. Oke. Lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan semampunya. Masuk. Gitu. Oke. Masuk, Mas. Oke, terima kasih atas kedatangannya Mas Bas. Sama-sama Mas Fahri. Bermanfaat untuk semuanya. Amin. Tidak hanya yang di Purwosari, khususnya semua dari Sabang sampai Merauke lah ya. Terima kasih sudah melihat di Vario Mama Channel di sesi Ngorona Mas, ngobrol sederhana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.